Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sejarah sistem operasi dari generasi pertama hingga kelima. Sebelum itu saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang berisi jutaan perintah yang berupa perangkat lunak yang ditugaskan untuk mengontrol dan mengelola kerja perangkat keras komputer sehingga mudah digunakan manusia. Dalam bahasa Inggris, sistem operasi disebut operating system, yang biasa kita sebut dengan OS. Inilah singkatan yang biasanya kita gunakan. Lalu langsung saja yang sejarah tentang sistem operasi dari generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 hingga 1955. Pada masa Perang Dunia Kedua, perkembangan sistem komputasi elektronik dimulai dengan sistem komputasi mekanik, sampai kemudian beralih ke sistem komputasi elektronik. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam berhitung, terutama menghitung keakuratan senjata dalam perang. Karena dulu tujuan diciptakan komputer untuk membantu menyusun strategi perang, untuk meminimalisir kekeliruan. Pada masa ini baru ada sistem komputasi elektronik, belum ada sistem operasi, sehingga komputer zaman dahulu harus diberi instruksi manual yang dikerjakan secara langsung. Lalu yang selanjutnya generasi kedua dimulai pada tahun 1955 hingga 1965. Pada generasi sistem operasi yang kedua, perintah yang dikerjakan oleh sistem komputer sudah lebih sistematis, yaitu dengan adanya batch processing system. Batch processing system merupakan pengerjaan perintah yang dieksekusi secara berurutan dalam satu rangkaian proses. Namun sistem ini belum bisa disebut sebagai sistem operasi, tetapi sudah ada beberapa fungsi dasar sistem operasi yang digunakan. Lalu fungsi tersebut diantaranya FMS atau bisa disebut Fortran Monitoring System dan IBS-YS. FMS fungsi dasar sistem operasi dari bahasa pemrograman pada komputer generasi kedua yang dikembangkan oleh IBM, yang sistem kerjanya memproses suatu perintah yang dieksekusi secara berurutan. Begitu juga dengan IBS-YS, namun fungsi ini dikhususkan untuk menjalankan program monitor dasar yang ditanamkan pada komputer IBM 7090 dan IBM 7094. Jadi bisa dikatakan pada generasi ini sistem operasi pertama kali baru dibentuk. Lalu yang ketiga, generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 hingga 1980. Generasi sistem operasi ketiga lebih mengarah kepada peningkatan usabilitas, yaitu multi-user dan multitasking. Multi-user dimaksudkan agar komputer dapat digunakan oleh banyak pengguna, agar pengguna bisa berkomunikasi secara interaktif. Konsep inilah yang kemudian berkembang menjadi jaringan komputer atau online. Multitasking adalah kemampuan komputer dalam mengeksekusi berbagai macam perintah atau program secara bersamaan. Pada generasi inilah perkembangan sistem operasi cukup signifikan. Lanjut yang keempat, generasi keempat pasca 1980-an. Perkembangan sistem operasi di era 90-an merupakan perkembangan yang cukup signifikan, yaitu terkait dengan tampilan sistem operasi yang sudah berupa grafik dan gambar. Para pengguna komputer di generasi keempat begitu excited dengan perubahan sistem operasi yang sebelumnya hanya berupa layar hitam disertai dengan tulisan putih yang disebut Command Line Interface atau disingkat CLI. Interface-nya berubah menjadi lebih menarik dengan adanya grafik dan gambar yang disebut dengan Graphical User Interface atau disingkat GUI. Selain dalam hal interface, perkembangan lainnya adalah tentang konsep koneksi antar komputer dan atau jaringan komputer yang lebih luas lagi. Lanjut generasi yang kelima, yaitu generasi terakhir dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Definisi komputer menjadi lebih berkembang lagi ke arah robot, karena pada awal abad milenium ini sistem operasi sudah memiliki kemampuan kecerdasan buatan atau biasa disebut sebagai artificial intelligence atau AI. Kegunaan sistem operasi sudah lebih meluas lagi, tidak hanya dalam hal hitung-hitungan dan dokumentasi saja. Sekarang sistem operasi sudah terbagi menjadi beberapa jenis menyesuaikan bidang dan fungsinya. Bisa kita lihat pada zaman sekarang perkembangan sistem operasi sangat berkembang pesat. Bahkan pengguna yang awalnya tidak mengerti tentang sistem operasi, tidak mengerti tentang teknologi, bisa mudah memahaminya karena
user interface yang mudah untuk dipahami. Contohnya seperti orang tua kita yang dulunya tidak mengerti apa-apa tentang teknologi karena perkembangan zaman dan bantuan dari user interface yang mudah dipahami, orang tua kita mudah untuk menggunakan teknologi seperti handphone, Android atau iOS zaman sekarang. Baik, sekianlah penjelasan dari saya tentang perkembangan sistem operasi dari generasi pertama hingga sekarang. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.